Hello everyone. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal structure pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita langsung saja ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita langsung saja mencoba pertanyaan nomor 1 ya, teman-teman ya. Oke, number 1. The planet Mercury blah 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 rotations during every 2 trips around the sun. Nah, di soal nomor 1 ini kita lihat ketika menjawab soal-soal seperti ini teman-teman ya, di TOEFL ya. Jadi pastikan teman-teman itu tahu subjek dan verbnya. Nah, di sini subjeknya adalah the planet Mercury. Oke, dia sebagai subjek. Kemudian di sini bla 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 rotations. Oke, rotasi selama setiap 2 perjalanan mengelilingi matahari ya. Jadi di sini butuh apa teman-teman? Butuh verb ya. The planet Mercury completes. Nah, di sini jawabannya B teman-teman ya, completes. Kenapa? Jadi karena ini kata kerja ya, dan kata kerjanya harus tambahin s atau is teman-teman. Karena di sini planet Mercury-nya ini kan sama dengan it. Ya, kalau ada subjek he atau she atau it ya ketemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus dikasih s atau es ya. Kalau itu fakta ya, kalau itu simple present teman-teman. Ini kan fakta ya, simple present. Jadi kata kerjanya harus dikasih s. Oke, completes 3 rotations. Menyelesaikan 3 putaran. Begitu ya. Kalau yang alpha bukan verb ya. Charlie juga bukan verb di kata benda. Nah, yang delta ini langsung verb ing. Ini masuk di participle teman-teman ya. Jadi kurang jadi tidak ada verbnya. Jadi yang benar adalah B. Oke, number 2. Ya, in prehistoric bla 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 of western Utah was covered by Lake Bonneville. In prehistoric, tentunya ini times ya, di zaman prasejarah. Nah, tentunya jawaban Charlie itu tidak tepat dan delta itu tidak tepat ya. In prehistoric times, nah ini jawabannya peluangnya cuman alpha sama bravo teman-teman. In prehistoric times, oke. Kemudian di sini kan kita lihat ya, setelah ini times ya, setelah melengkapi kata times, di sini tentunya kan harus ada subjek ya teman-teman ya. Ini subjek. Kemudian nah was ini adalah predikatnya. Nah, tentunya di sini teman-teman harus melengkapi dari subjek bla 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 of western Utah ini. Nah, mana yang tepat? Nah, yang tepat adalah alpha teman-teman. Oke, a large part of western Utah. Nah, ini sebagian besar dari Utah Barat ya. Jadi hanya melengkapi dari subjek ini teman-teman. Kalau yang bravo, there was a large part. Nah, was lagi. Jadi double verb di sini ya, double verb. Jadi yang benar adalah alpha. Oke, sekarang kita ke nomor 3 teman-teman ya. The helicopter is able to hover. Helikopter itu mampu melayang dalam, tentunya ini membutuhkan kata benda teman-teman. Membutuhkan kata benda di sini ya. Melayang dalam penerbangannya, begitu kan? Jadi in flight ya teman. Jadi yang benar adalah in flight. Jadi ini jawabannya peluangnya antara alpha ya atau delta ya. Kalau in flying itu nanti larinya ke kata kerja ya, in flying atau in the flying. Jadi kurang tepat. Jadi yang tepat adalah in flight. Jadi kata benda dari penerbangan adalah in flight. Nah, kemudian setelah ini peluangnya itu kan ini menggunakan because of atau because. Nah, kita lihat powered rotors produce. Nah, ini powered rotors ini adalah klausa ya, teman-teman ya, dan produce di sini ya. Jadi powered rotor produce ini satu klausa baru. Nah, powered rotor ini adalah subjek, kemudian produce ini adalah verb. Ya, rotor yang bertenaganya menghasilkan daya angkat. Nah, kalau polanya itu subjek sama verb, maka yang tepat adalah because, teman-teman. Jadi jawabannya adalah
delta ya. Jadi mampu melayang dalam penerbangan because the power rotors produce, karena rotor yang bertenaganya itu menghasilkan daya angkat. Nah, jadi yang tepat adalah D. Jadi kalau because ya teman-teman ya. Jadi kalau ada because itu harus diikuti dengan subject kemudian verb ya. Kalau because of itu diikuti oleh noun ya, atau noun phrase ya. Jadi kata benda atau frase kata benda ya. Jadi tidak ada verb. Oke. Jadi yang tepat adalah delta. Oke, let's move on to number 4. The upper levels of the sun's atmosphere are of very low density. Oke. Jadi density ya. Kalau density kan padat ya, kata sifat ya. Kalau ini butuhnya very low density, kepadatan. Nah, jadi kalau alpha ini kurang tepat ya, karena ini kan kata sifat ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kata benda. Oke, jadi bagian atas dari atmosfer matahari are of very low density. Jadi berisikan kepadatan yang sangat rendah. Oke. Density ya. Jadi Bravo cari delta ini peluangnya ya. Yang alpha ini tereliminasi. Oke. Kemudian heats ya. The gases there to very high temperatures. Nah, di sini kalau dilanjutkan bagaimana teman-teman? Are very low density, solar activity heats. Nah, kalau jawabannya Bravo, maka dia tidak ada konektornya, teman-teman. Jadi tidak ada konektor, tidak ada kata penghubungnya. Jadi dua klausa ini tidak menyatu ya. Ya, harusnya ada kata penghubungnya ya. Oke, jadi peluangnya di sini antara Charlie sama delta sekarang ya. Are of very low density. Nah, yang tepat adalah but apa n? Ya, but ya. Namun kegiatan matahari ya setelah menggunakan density, setelah menggunakan but, namun kegiatan matahari di sana memanaskan gas-gas. Nah, ini verb. Oke. Nah, di sini subjeknya teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah Charlie. Kalau yang jawabannya delta, are very low density and activity of the sun is. Nah, ini nggak tepat ya, apalagi ada to be, ada verb 1 ya, itu nggak bisa teman-teman ya. Dia nggak bisa. Oke, to be verb 1 itu nggak bisa. Oke, yang tepat adalah Charlie. Oke, number 5. Oke, number 5. Lapis lazuli. Nah, ini ada koma-koma teman-teman ya. Kalau ada koma-koma seperti ini ya, ini hanya keterangan semata ya. Jadi ini adalah apositif ya. Apositif. Nah, kalau apositif itu hanya menerangkan apa yang ada di subjek ya. Oke, jadi jawabannya apa? Kalau hanya menerangkan di sini. Ya, jadi tidak ada verb ya, hanya keterangan saja, hanya frase biasa saja. Yang hanya frase biasa itu adalah alpha ya. Lapis lazuli, an opaque deep blue stone. Nah, di sini ini subjeknya, oke. Kemudian has ini adalah verbnya. Oke, predikatnya ya, di sini has ya. Jadi di sini tidak boleh ada kata kerja. Nah, yang tidak ada kata kerjanya adalah alpha. Yang lain ini adalah ada kata kerjanya, oke, berarti double verb, ini double subject. Oke, nah ini tidak tepat ya teman-teman yang delta. Jadi yang benar adalah jawaban alpha. Tidak perlu that ya ini ya. Oke, number 6. Kita ke number 6 ya. Mountaineers blah 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 climb Mount Everest must make reservations to do so, often up to 7 years in advance. Jadi para pendaki gunung bla bla bla, mendaki Gunung Everest harus membuat reservasi. Nah, di sini ada verbnya yaitu harus membuat ya. Di sini verbnya teman-teman. Maka di depan ini mountaineers ini kan subjeknya ya. Dia subjeknya. Nah, kemudian
di sini ada kata ingin. Berarti inginnya ini pakai yang ya. Jadi para pendaki gunung yang menginginkan untuk mendaki Gunung Everest harus membuat reservasi. Nah, kalau ada pola yang itu selain menggunakan adjective clause, participle teman-teman ya, langsung verb ing itu bisa. Jadi jawabannya adalah delta, yang menginginkan. Jadi kalau ada subjek langsung verb ing itu kita artikan saja itu yang ya, tapi aktif ya, yang menginginkan. Nah, kalau masih yang itu berarti belum ada verbnya, dan harus ada verbnya di sini di belakang. Dan ini ada yaitu must make ya. Oke, jadi ini verbnya. Otomatis di sini harus kata yang ya, yang menginginkan, wanting. Oke. Kalau Charlie ini sebenarnya bisa ya, cuman di sini tidak ada to-nya. Oke, maka jadinya salah ya. Jadi mountaineers who want to climb harusnya ada to-nya, tapi tidak ada to-nya, maka tidak jadi dipilih ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Begitu. Number 7. Oke, kita ke number 7. Created by the dissolution of limestone, the underground cave system, blah blah blah, Mammoth Cave, is noted for its stalactites and stalagmites. Oke. Nah, di sini langsung verb 3 ini teman-teman ya. Diciptakan oleh dissolution of limestone, kemudian subjeknya adalah the underground cave system. Ya, ini adalah subjeknya ya. The underground cave system. Nah, ini subjeknya. Blah blah blah, Mammoth Cave is noted. Nah, ini dikenal sebagai kan, ini kan know as. Oke, ini itu seharusnya known as, yang dikenal sebagai. Kenapa pakai yang? Karena di sini ada verbnya teman-teman, yaitu is ya. Jadi is noted. Is noted ini ada verbnya ya. Jadi diciptakan oleh dissolusi dari batu limestone ya. The underground cave system, sistem gua bawah tanah yang dikenal sebagai Mammoth Cave, itu tercatat sebagai terkenal sebagai stalaktit dan stalagmit ya. Jadi adalah jawabannya adalah Charlie. Yang dikenal harus pakai yang karena di sini verbnya ada di belakang ya, is noted. Kita ke nomor 8. Most slang terms are simply old words. Blah blah blah, additional new meanings. Sebagian besar istilah-istilah slang itu secara sederhana adalah kata-kata tua ya. Blah blah blah, makna baru tambahan ya. Nah, ini pakai memberikan atau yang diberikan ya. Kalau dia delta otomatis dia salah ya teman-teman ya, karena ini double subject, tidak boleh double subject ya. Kemudian kalau yang Charlie ini juga ada R-nya teman-teman ya, ini double verb, tidak boleh ya. Adalah kata-kata lama ya, harusnya kan yang ya, yang diberikan makna tambahan baru gitu kan. Jadi harusnya yang diberikan itu karena itu pasif, maka langsung verb 3 ya, given, additional new meanings. Jadi ini adalah past participle ya. Ya, past participle. Oke. Jadi dia langsung verb 3 ya. Kalau dia seperti tadi ya, active participle ya, atau present active participle atau present participle, dia langsung verb ing. Nah, kalau ini langsung verb 3, yang di ya. Kalau yang aktif tadi yang yang ber, seperti itu sederhananya. Oke, kita ke nomor 9 ya. North Carolina Outer Banks are chain of low narrow islands, blah blah blah, the mainland from the frequent Atlantic storms in the area. Outer Banks dari North Carolina adalah serangkaian low
narrow islands, ya, adalah kepulauan-kepulauan sempit dan rendah, bla bla bla, tanah daratan utama dari badai Atlantik di kawasan tersebut, ya. Jadi adalah serangkaian dari kepulauan sempit dan rendah. Kalau memakai they, dia double subject, ya. Harusnya kan yang, ya, yang menghalangi, ya, atau yang melindungi tanah daratan utama dari badai Atlantik, ya. Jadi pakai yang, ya. Yang pakai ada yangnya di mana ini? Ya, harusnya ini Bravo, ya. That buffer. Oke. Bukan to buffer, ya. Ini bukan yang, ya. Kalau yang delta juga that they buffer. Nah, ini tidak usah they harusnya. Jadi double subject kalau pakai they. Jadi yang benar adalah that buffer. Jadi that langsung verb saja, langsung kata kerja saja. Seperti itu. Oke. Kita ke nomor 10 sekarang. It is at the age of approximately 18 months. Ya. Adalah di umur kira-kira 18 bulan. Ya, ini pakai when semua, ya. Ketika banyak anak-anak mulai membuat kombinasi 2 atau 3 kata, ya. Jadi ketika banyak anak-anak, ya. Jadi ini adalah polanya adalah noun clause, ya. Oke, noun clause ketika. Ya, bukan pertanyaan, ya. Ini harusnya pernyataan, ya, statement. Kalau pernyataan dia subject sama verb, ya, bukan pola pertanyaan. Ya. Jadi when bila mana banyak anak-anak. Nah, di sini kan children kan subjek, ya, harus dilengkapi subjek di sini. Verbnya adalah begin, ya. Ketika banyak anak-anak, ya udah di sini jawabannya alpha, ya. When many children. Kalau when do many children, dia polanya question, ya. Jadi tidak boleh, ya. When are many children begin, tidak, ya, tidak pakai are, tidak pakai to be, ya. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. When have many ini kayaknya terlalu ribet, ya. Oke. Kita ke nomor 11. A Story of a Bad Boy, a semi-autobiographical novel by Thomas Bailey Aldrich, ranks high among books. Ya, jadi kisah dari Bad Boy, yaitu novel bla bla bla. Mendapatkan peringkat tinggi di antara buku-buku, memilih yang bla bla bla, memiliki atau yang memasukkan pengalaman laki-lakinya, ya, pengalaman laki-lakinya, ya, mendapatkan peringkat tinggi di antara buku-buku. Nah, ini yang tempatnya mana? Di antara buku-buku. Ini harusnya ada konektornya juga, ya, pada konektor, ya. Yang ada konektornya yang mana? Nah, ini ada kata in which, teman-teman, ya. Ini adalah prepositional phrase, ya. In which, ya. Jadi kalau hanya which saja, which are many authors have incorporated. Nah, ini kurang tepat, teman-teman, ya. In which ini kayak di mana gitu, ya. Oke, mendapatkan peringkat tinggi di antara buku-buku yang mana atau di mana banyak penulis Amerika telah memasukkan pengalaman-pengalaman lelakinya, begitu, ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ranks high among books in which, yang mana penulis-penulis Amerika telah memasukkan pengalaman-pengalaman masa laki-lakinya, begitu, teman-teman. Boyhood. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut. Ya, ada 4 pertanyaan lagi. Kita sekarang ke nomor 12. In the La Brea tar pits of Los Angeles, blah blah blah, which have been preserved from the Pleistocene period. Nah, ini penempatan, ya, thousands semacam kayak gitu, ya. Itu harus tepat, teman-teman, ya. Di sini adalah, ya. Nah, kita lihat, ya, teman-teman, ya, di nomor 12 ini. Jadi awal-awal ini sudah memakai kata in, ya. Dia adalah expression of place, ekspresi tempat, ya.
Kalau ada expression of place atau ekspresi tempat di awal-awal, maka dia harusnya verb dulu, teman-teman ya. Jadi verb duluan, baru kemudian diikuti oleh subjek ya. Jadi itu aturannya ya. Ini kan terletak di atau ada di ya daerah ini ya, daerah La Brea Beach dari Los Angeles. Oke, kemudian harusnya ini tuh verbnya dulu ya, predikatnya dulu, baru subjek. Yang predikat dulu yang mana? Nah, ini are. Oke, are thousands of animals. Terdapat atau adalah ribuan binatang yang telah diawetkan ya. Oke, jadi adalah jadi jawabannya adalah delta, karena ini butuh verb dulu ya, baru kemudian subjek. Nah, seperti itu. Itu gampangnya, teman-teman. Alright, 13. Okay, blah 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 provided for blah 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 provided a living for nearly 90% of the population of the American colonies. Ini sepertinya kalimat sederhana, teman-teman ya. Tidak ada kata yangnya ya, tidak ada. Jadi hanya subjek sama verb simple saja. Okay, otomatis di sini subjek ya, harus ada subjek dulu kan. Okay. Harus ada subjek dulu ya, kemudian diikuti oleh verb predikat. Nah, di sini kan melengkapi kata provided ini ya untuk verbnya ya. Jadi yang mana yang subjek duluan? Kita lihat di sini. Subjek duluan ini adalah farming ya, tentunya ya. Farming ini adalah pertanian ya. Oke, jadi peluangnya itu Alpha sama Charlie, teman-teman ya. Oke, berarti yang mana? Oke, karena di sini ada provided ya, pertanian adalah apa yang what provided a living ya, apa yang bisa ya, apa yang bisa disediakan ya untuk penghidupan ya selama 90% dari untuk hampir 90% dari populasi dari koloni Amerika. Jadi yang benar adalah alpha, teman-teman. Kalau jawabannya Charlie, farming was provided a living. Ini kurang tepat, teman-teman ya. Jadi pertanian adalah apa yang bisa disediakan untuk kehidupan. Oke, bagi hampir 90% dari populasi Amerika, koloni Amerika. Jadi yang benar adalah alpha ya, karena disupport sama what ini ya, apa yang disediakan, what provided, seperti itu. Oke, 14 ya, 14. Oke, ke-14 ya teman-teman ya. Not only, nah di sini coba lihat teman-teman ya, awal-awal ini sudah ada kata ekspresi negatif ya, negative expressions, negative expression ya. Jadi kalau ada negative expression itu polanya adalah dia verb dulu baru subjek, teman-teman ya. Jadi predikatnya dulu ya, baru kemudian diikuti oleh subjek. Nah, yang predikat duluan yang mana ini? Ya tentunya yang B ya, cepatnya begitu ya. Yang lain ini subjek verb subjek. Jadi tidak hanya soft maples itu lebih rapuh ya. Maples itu kayak daun di Amerika Utara itu ya, daun kayak simbol Kanada itu ya. Jadi tidak hanya daun maples itu daun maples yang lembut itu rentan daripada yang daun maples yang keras ya. Daun-daun tersebut juga kurang mampu tahan terhadap angin-angin yang kuat begitu. Oke, jadi untuk jawaban verb dan subjek adalah dia B. Oke, verbnya adalah are, kemudian soft maples ini adalah subjeknya. Oke, the last one, number 15. Blah 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 become blocked ya, menjadi terblok ya, sehingga panas dan kelembapan tidak bisa keluar ya. Kematian akan menjadi hasilnya ya. Jadi ini adalah ini ada dua klausa teman-teman ya, dua klausa. Oke,
yang dipisah dengan koma ini ya. Oke, nah otomatis kalau ada dua clause seperti ini ya, dan ini ada would teman-teman, berarti ini akan ya, kematian akan terjadi ya, kematian akan berakibat pada hal tersebut. Nah, jadi otomatis ini jika teman-teman, harus ada kata jika di sini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada would, berarti pengandaiannya ini pengandaian yang tidak mungkin teman-teman. Ya, karena ini pakai would, bukan pakai will ya. Oke, kita coba ini. Harusnya di sini ada kata atau menggunakan verb 2 teman-teman ya, menggunakan verb 2 atau menggunakan kata were. Oke. Jadi were ini bisa dipakai sebenarnya teman-teman ya. Ini menggantikan if. Jadi ini pengandaian tanpa menggunakan if, dan pengandaiannya itu pengandaian yang tidak mungkin ya. Seandainya. Oke, jadi were kalau langsung were seperti ini pengandaian tanpa menggunakan if ya. Seandainya pori-pori kulit menjadi terblok ya, sehingga panas dan kelembapan tubuh tidak bisa keluar, kematian akan berakibat ya. Jadi jawabannya adalah alpha teman-teman, karena ini pengandaian yang menggunakan tanpa menggunakan if, dan dia langsung menggunakan were. Jadi ini menandakan pengandaian yang tidak mungkin ya. Oke, kalau jawabannya itu delta, kalau pilihan jawaban delta, if the pores of the skin become blocked, jadi become-nya ini yang menjadi masalah teman-teman, karena become ini verb 1. Padahal ini kan pengandaian yang tidak mungkin. Harusnya ini become ini verb 2. Begitu. Jadi yang tepat adalah alpha. Oke. Nah, begitulah ya caranya menjawab soal-soal structure dalam tes TOEFL teman-teman. Oke, semoga bisa membantu dalam memahami soal-soal structure ya, pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15. Oke. Thank you so much. See you.